Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu, gratis. Anda akan mendapatkan update video tentang sejarah Islam dan bahasa Arab hampir setiap hari. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah perang dan juga perundingan damai yang pernah dilakukan, yang pernah terlibat di situ Rasulullah SAW di masa jahiliyah sebelum beliau menjadi nabi. Apa sajakah perang itu dan apa juga perundingan yang pernah beliau ikuti ketika beliau masih muda dan belum menjadi nabi? Simak terus videonya sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian, Oke teman-teman sekalian, jadi ternyata Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 15 tahun, beliau mengikuti sebuah perang di masa jahiliyah. Perang itu adalah perang Al-Fijar. Perang Fijar ini adalah perang yang terjadi antara suku Quraisy dan Kinanah pada umumnya dengan suku Hawazan, yang di dalamnya itu ada beberapa kabilah, antara lain Qis dan Ailan. Nah, perang antara Kinanah dan Hawazan ini bermula dari sebuah konflik yang terjadi antara dua orang. Yang pertama namanya Al-Barot Al-Kinani. Jadi Barot ini orang Kinanah. Kemudian satu lagi Urwah Al-Hawazani. Nah, dua orang ini, mereka berdua ini bersaing untuk menjadi ketua rombongan dagang yang akan berangkat dari wilayah Hiro. Hiro itu di wilayah Irak, yang akan masuk ke pasar Uqas di Mekah. Dan ternyata teman-teman sekalian, seorang penguasa di Hiro bernama Nu'man bin Munzir itu memilih Barot Al-Kinani. Jadi orang Kinanah, dia itu memilih Urwah Al-Hawazani. Nah, Urwah yang dari Hawazan ini dipilih untuk memimpin rombongan dagang dari Hiro. Nah, saingannya Al-Barot Al-Kinani, karena tidak dapat jabatan tersebut, akhirnya dia membunuh Urwah Al-Hawazani. Nah, Urwah dibunuh, maka kemudian kabilah dia ingin balas dendam. Selain itu, kemudian orang Quraisy, orang Kinanah juga mereka tidak tinggal diam. Mereka pun ingin membela Barot Al-Kinani, meskipun faktanya memang Barot yang bersalah ya. Memang dalam kaidah orang-orang jahiliyah itu mereka punya istilahnya, itu adalah unsur akhoka madluman zoliman atau mazluman. Tolong saudaramu baik dia zolim atau terzolimi. Ya, jadi walaupun saudaranya zolim di sini, tetapi Kinanah ikut tetap membantu membela saudara mereka. Maka terjadilah perang tersebut, yaitu perang Al-Fijar. Nah, perang Al-Fijar ini terjadi kurang lebih selama 4 tahun. Jadi, dan di permulaannya Rasulullah itu usianya kurang lebih 15 tahun. Kemudian ketika terjadi perubahan bulan ya, ketika memasuki bulan haram, orang-orang Quraisy mereka mundur. Dan kemudian Hawazan juga berhenti. Kemudian berlanjut lagi nanti di tahun-tahun selanjutnya, berulang terus ya. Terutama ketika terjadi musim-musim dagang ya di pasar. Maka kemudian sampai selanjutnya terjadi perundingan antara keduanya. Dan nanti kesepakatannya adalah orang-orang Kinanah membayar diat, membayar denda bagi korban-korban yang jatuh dari pihak Hawazan. Karena pihak Hawazan ini korban yang jatuh lebih banyak, maka kelebihan jumlah korbannya itu dibebankan dendanya kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya orang-orang Quraisy membayarkan denda bagi kelebihan korban yang menimpa orang-orang Hawazan. Dan ada hadisnya juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya As-Sirah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
kuntu unabbilu ala a'mam ala umumati. Ya, jadi artinya itu aku dulu mengumpulkan busur-busur panah, mengumpulkan anak-anak panah, ajma'uha, ya, dia Rasulullah itu mengumpulkannya, kemudian memberikannya kepada paman-pamannya. Iza ramauhum biha, ketika musuh-musuhnya melempari paman-pamannya dengan anak panah, Rasulullah membantu mengambilkan busur anak-anak panah itu, beliau kumpulkan, beliau serahkan kepada paman-paman beliau. Kemudian ada hadis lain dari riwayatnya Ibnu Sa'ad di kitab At-Tabaqat Al-Kabir. Kalau di hadis tersebut beliau bersabda, qad hadartuha, aku menghadiri perang tersebut, wa ramaitu. Jadi Rasul kalau di hadis kedua ini beliau bersabda bahwa beliau ikut menembakkan anak panah. Wa uhibbu anni lam akun fa'altu. Dan beliau bersabda, dan aku sangat ingin andai kata aku tidak melakukan hal tersebut. Jadi beliau memang dalam hadis tersebut tersimpan makna ada penyesalan karena beliau ikut serta dalam perang tersebut. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jadi Rasulullah SAW sebagai anak bangsa Quraisy, beliau pun ikut membela bangsa Quraisy ketika memang terjadi perang yang mengharuskan beliau berperang. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada satu kegiatan lagi yang beliau ikuti ketika beliau masih muda, yaitu sebuah perundingan atau sebuah kesepakatan perjanjian damai yang terjadi di kalangan suku Quraisy sendiri. Nah, perjanjian ini disebut dengan perjanjian Al-Fudul atau Half Al-Fudul. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan perjanjian itu disebut Al-Fudul, ada yang berpendapat perjanjian itu disebut Al-Matibin. Namun memang kebanyakan yang disebut adalah Al-Fudul. Perjanjian apakah ini? Teman-teman sekalian, perjanjian ini adalah perjanjian yang terjadi antara kalangan kaum Quraisy sendiri. Kenapa mereka melakukan perjanjian damai ini? Karena memang suku Quraisy sendiri telah memiliki beberapa kondisi perpecahan, ya. Ada konflik juga antar internal mereka yang menyebabkan suku-suku lain menjadi menyerang mereka. Mereka menjadi kehilangan wibawa. Mereka bisa dikatakan diserang oleh suku-suku lain dengan lebih mudah karena mereka sendiri kurang kompak dan bersatu. Maka kemudian salah satu suku Quraisy, yaitu Zubair bin Abdul Muttalib, berarti paman Nabi Muhammad juga, itu mengajak orang-orang Quraisy untuk berkumpul dan melakukan perjanjian damai untuk menyatukan kembali barisan mereka, menguatkan kembali ikatan persaudaraan mereka dalam sebuah perjanjian yang dilakukan di rumahnya Abdullah bin Jat'an. Nah, perjanjian ini kemudian dihadiri juga oleh Rasulullah SAW, dan beliau bersabda dalam sebuah hadis bahwa beliau, walau ini doa itu fil Islam la ajabtu. Beliau bersabda, andai kata aku diajak untuk melakukan perundingan tersebut, perjanjian damai tersebut, ketika aku sudah Islam, kata Rasulullah, la ajabtu, pasti aku akan menghadirinya juga. Ya, demikian teman-teman sekalian. Jadi Rasulullah meskipun beliau saat itu belum Islam, tetapi beliau pun tetap aktif yang membela bangsanya. Beliau tetap aktif sebagai pemuda Quraisy melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa maslahat dan kebaikan bagi bangsanya. Itu teman-teman sekalian sedikit tentang kisah masa muda Nabi Muhammad SAW. Semoga ada manfaatnya, dan terima kasih Anda sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.